Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa XAU USD hari ini pertanggal 31 Oktober 2022, hari Senin, ataupun ini merupakan analisa terakhir di bulan ini, yaitu di bulan Oktober 2022. Jadi di hari ini kita juga akan melihat bagaimana close candle dari monthly, ya, sekaligus besok akan ada start untuk monthly juga. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal di XAU USD pada hari ini, yaitu minggu terakhir di bulan Oktober 2022. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Jadi kemarin seperti yang sudah saya trading plan-kan kemarin kan seperti ada yang namanya falling wedge, ya kan? Falling wedge, ya. Falling wedge di sini dia seperti yang saya sarankan, kan dia harus ngebreak trendline dan juga ngebreak harga berapa ini, 1665 kayak terakhir saya ngomong ya. Tapi saya bikin ini di 1667, berarti harus 1667 ya. Sebenarnya kemarin harus ngebreak 1667. Dan kalau kita lihat juga di H4 ya, di H4 kemarin harga itu benar-benar berada di ujung, ya, benar-benar berada di enggak di H1 kemarin ya. Di H1 harga itu benar-benar berada di ujung dari 1667 ya. Jadi tidak bisa dipastikan kemarin itu, saya juga kemarin lihat di komentar ada yang nge-buy di 1655. Ini saya 1655 mungkin di sekitar sini ya. Tapi itu kayak ntar saya bahas ya. Jadi kemarin itu trading plan-nya kan ketika dia ngebreak ini, ngebreak trendline dan juga ngebreak 1667 sebenarnya. Ini kan kita punya puncak di sini terakhir yaitu di 1667. Ya 1666, 1667 genap lah bahasanya ya. 1667 genapnya. Kalau dia bisa ngebreak ke sana dan melakukan retest, kita bisa open posisi buy. Tapi ternyata harga itu tidak berhasil naik, malah sebaliknya di harga itu turun, melakukan false break dan langsung turun menembus daripada supply demand terdekat di sini, yaitu 1657 sampai di 1655. Di hari kemarin juga sudah saya menginfokan bahwa hati-hati karena area 1657 sampai di 1655 ini sudah pernah di break oleh market ya. Lihat, sudah saya infokan juga berkali-kali di hari Jumat kemarin. Ini sudah menciptakan ekor panjang walaupun harga close berada di atas ya. Ini sudah di break, area ini sudah di break. Jadi teman-teman jika ada yang nge-buy di sini sebenarnya itu stop loss-nya pendek. Stop loss-nya cukup di bawah swing-nya ini sebenarnya ya. Itu di 1654 sebenarnya. Dan kemarin juga sudah saya sarankan jika dia nge-break area ini, teman-teman boleh open posisi sell dengan target itu bisa sampai di 1640. Jadi ketika kita lihat di target H1 kan benar-benar nge-break ini. Kalau kita turunkan ke M30 dan ke M15, kita benar-benar terlihat adanya break di sini. Bahkan di M15, M30 dan di H1 semua ini valid dengan power yang cukup besar ya kan. Bahkan di time frame yang kecil ini di M15 ini kita bisa langsung open posisi sell sebenarnya pada saat harga itu break. Karena kalau kita lihat harga daripada candle di sini kan harganya langsung besar di sini candlenya. Jadi power itu besar. Jadi ketika dia close candle seperti ini dan kita bisa open posisi sell di sini. Nah, seperti ini kita bisa take profit sampai di 1640 dan kemarin itu sudah sampai take profit, bahkan turunnya itu sampai di 1638. Nah, yang herannya kemarin itu saya ada lihat di komentar ada yang nge-buy di 1655. Ya, 1655 kemarin ada yang nge-buy. Jadi kalau saya lihat teman-teman jika ada yang nge-buy di 1655 itu boleh, tapi jika harga ini belum terjadi ya. Harga di tanggal 27 Oktober 2022 ini belum terjadi, nge-buy di sini nggak apa-apa, karena kalau lihat di H1 kan memang ada demand di sini. Nah, tapi karena seperti yang sudah saya katakan juga, di sini sudah pernah di break oleh market dan ketika harga itu naik lagi, potensi untuk dia bisa menjebol ini lagi itu sangat besar ya. Walaupun tidak secara langsung, kemungkinan tidak serta-merta ya, bisa dibilang bahasanya itu ketika dia nge-break area ini, next ketika dia turun itu mungkin bisa jebol, itu tidak serta-merta seperti itu.
Ya, kadang ada juga market itu ketika dia turun, ya, ketika dia turun ya, misalnya kan dia akan turun ini. Ketika dia turun, ya, ketika dia turun sampai di sampai di 16.55 di sini, 16.57 sampai di 16.55. Ketika harga itu turun sampai di 16.57 itu, jika kondisinya itu harga belum pernah terjadi ya, harga belum pernah tersentuh oleh market bahasanya ya. Anggaplah di di tanggal 27 Oktober ini harga belum terjadi ya. Ya kan? Ketika harga ini naik ya, dan turun dan naik dan turun dan naik, dan ketika turun ini lagi, teman-teman boleh berekspektasi untuk nge-buy di sini ya. Untuk nge-buy di sini pun nggak apa-apa. Dengan harapan maksimal TP itu sampai sini. Nah, seperti itu. Jadi ketika dia naik ke sini, ketika teman-teman lihat di sini harganya sudah pernah di-break oleh market, ya, ketika dia naik lagi sekali, naik ke atas sampai sini, dan ketika dia turun sampai ke area ini lagi, hati-hati karena kemungkinan tidak serta-merta ketika harga itu break ya, ketika harga itu, ini kan sudah kelihatan ini di-break ya kan, ketika harga itu ini saya tebalkan sedikit. Dan ketika harga itu naik ya kan, naik sampai sini ya, naik sampai sini dan kemudian dia turun, tidak serta-merta itu harga pasti break seperti ini. Nah, tidak serta-merta seperti itu. Kadang harga itu bisa juga dia turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, bisa juga seperti itu. Jadi kemungkinan memang untuk dia bisa break itu ada ya. Karena kalau kita lihat ini kan sudah pernah di break. Jadi ketika nanti dia turun kemungkinan dia bisa di break. Jadi yang saya herankan, ada yang nge-buy di 16.55 tapi dia tidak bilang stop loss-nya di mana. Sebenarnya stop loss terbaik jika dia nge-buy di 16.55 itu adalah di bawah di sini di 16.54. Ya setidaknya di 16.54 atau nggak di 16.53. Bisa seperti itu. Karena sekali lagi ketika dia nge-break ini, maka harga otomatis akan mencari area demand selanjutnya, real demand-nya. Seperti yang sudah saya sampaikan di sini merupakan area demand terdekat ya. Area demand yang cukup besar yaitu di 1644 sampai di 1634. Seperti itu. Nah, sekarang ketika harga berada di area ini ya, ada di area ini sekarang. Bagaimana? Tapi sebelum itu coba kita lihat dari time frame yang besar ya. Ini time frame yang lebih besar. Ini apa ini? Saya delete dulu ya, biar nggak bingung. Di time frame yang lebih besar kita ada satu candle merah. Kalau kita lihat dari candle daily kemarin, mungkin di sini seperti teman-teman lihat ada pola evening star maybe atau apa di sini saya lupa ya. Dan dimana polanya sama seperti ini ya, polanya sama seperti ini, dimana ada bearish, doji dan bullish. Tapi di sini kebalik, yaitu di sini ada bullish, doji dan bearish ya. Ini saya lupa nama patternnya nih. Entah di sini evening star atau morning star atau di sini, pokoknya dua candle pattern ini samalah, terbalik bahasanya seperti itu ya. Jadi kalau terjadi seperti ini biasanya naik, dan biasanya jika terjadi candle pattern seperti ini harga akan masih lanjut turun seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekarang di time frame 4 kita tidak ada spot area, jadi sekaligus kita sekarang untuk di harga per pagi hari ini, per jam sekarang saya bikin analisa. Trading plan yang saya sarankan adalah seperti ini. Jika sekarang harga daripada XAU USD, nah, ini kan saya sempitkan nih. Ini akan saya sempitkan di area 1640, nggak bisa ya, 16. Saya sempitkan di 1638 ya, 1639 pas. 1639, karena kalau lihat dari historinya tidak ada close candle yang berhasil di bawah 1639 ya. Kalau yang ingin sell, di sini saya sarankan ada dua posisi sell. Posisi sell yang aman pertama itu adalah ketika dia break 1634. Risk reward teman-teman itu akan bisa sangat kecil ya.
Itu teman-teman stop loss itu bisa pendek, bisa di 16.37, bisa di 16.39, bisa seperti ini. Kecil pokoknya stop lossnya seperti itu ya. Tapi kalau yang riskan ya, kalau yang riskan stop lossnya itu kalau yang riskan open posisi sell ketika harga break 16.39 ya. Ketika dia break 16.39 ini hanya apa ya bahasanya, analisa pendek aja ya. Jika dia nge-break 16.39 di sini riskan banget teman-teman untuk nge-sell sebenarnya. Tapi jika ada yang ingin nekat, di sini saya sarankan untuk sell, tapi dengan stop lossnya sama, take profit sama, yaitu sampai di 16.20. Tapi di sini stop lossnya di sini cukup panjang, yaitu di atas swing terakhir yang ada di sini. Ya, swing terakhir di 16.45. Bahkan teman-teman mau nggak mau stop lossnya itu di 16.50. Ya, angka genapnya itu di 16.50 dengan take profit di 16.20. Memang di sini saya tidak sarankan untuk ketika dia break 16.20. Walaupun secara candle 16.39, oh ya 16.39 maaf ya, 16.39 itu menjadi area yang penting untuk yang ingin buy. Tapi kalau dilihat memang di 16.39 ini menjadi area kunci ya, tapi tidak serta-merta juga di area 16.37, 36 dan 35 di sini tidak serta-merta juga harga itu bisa balik. Seperti itu. Oleh karena itu, jika ada yang nge-break 16.39, teman-teman berekspektasi untuk open posisi sell, saya sarankan untuk stop lossnya itu berada di 16.50. Karena mengapa? Kalau dilihat di time frame M30 ya, di M30, di M15 saya lupa. Ya di sini ya, di M15 di sini. Di sini ada satu area demand, supply maaf. Sini satu di area supply ya, di 16.52 bahkan sebenarnya supply-nya ya. Jadi kalau teman mau stop loss yang di atas di sini nggak worth it sebenarnya ya, seperti itu. Sebenarnya stop loss yang bagus adalah di 16.54, tapi jika teman-teman mau pendek stop loss-nya itu bisa di 16.46. Karena setidaknya itu berada di swing yang terjadi sebelumnya, itu di sini high sebelum sini. Kalau kita lihat kan secara kasat mata dia sudah membuat new lower low dan lower high. Ya, secara market structure saat ini ya. Market structure saat ini itu dia membuat lower low, lower high. Tinggal ketika dia membuat lower low lagi sekali, berarti stop loss teman-teman berada di 16.45. Bisa dikasih space sampai di 16.50 seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di hari ini kita tidak ada berita mengenai di US dollar, karena minggu ini itu yang penting adalah di hari Kamis pagi, seperti biasa Kamis pagi, dan di hari Jumat. Jadi jika di minggu ini teman-teman tidak ingin trading gold karena takut akan news yang terjadi di minggu ini, juga tidak apa-apa. Saya sarankan yang ingin menunggu market secara fundamental lebih bagus, juga tidak apa-apa. Menunggu price itu bergerak seperti apa pada saat fundamental itu keluar juga tidak apa-apa. Jadi kita bisa lebih pasti bagaimana pergerakan gold di minggu depan. Oke. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD hari ini. Di sini saya sarankan lebih ke open posisi sell seperti biasa. Untuk yang nge-buy bagaimana? Di sini sih saya tidak sarankan untuk nge-buy untuk saat ini. Karena berita yang akan terjadi di minggu ini mungkin akan berat ya. Dan juga bagi teman-teman yang ingin stay away dulu ya, yang ingin menjauh dulu dari trading USD karena ada berita di minggu ini yang sangat signifikan, juga tidak apa-apa. Jadi itu kembali lagi ke teman-teman sendiri apakah ingin open posisi di minggu ini atau tidak ya. Kalau saya pribadi sih lebih baik enggak dulu deh kalau saya pribadi ya. Kalau saya pribadi nggak dulu deh, karena kalau dilihat dari minggu ini itu banyak banget semua kalender di sini merah ya. Karena di sini ada combo maut lah bahasanya ya. Di sini ada FOMC dan ada NFP. Jadi lebih baik saya pribadi itu stay away dulu dari trading, menunggu kejelasan bagaimana analisa fundamentalnya, baru saya bisa in lagi ke market. Seperti itu ya. Jadi itu tanggapan saya mengenai tradingnya.
Semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian XAUSD besok, tanggal 1 November 2022. Bye-bye.